Oh, baik sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dulu. Di sebelah mana, Pak? Terserah ya namanya aja, mungkin di sini sama di sini ya. Saya di sini. Gimana? Boleh. Boleh. Iya, boleh. Ya, Oke. Saya di sini ya Bapak. Oke baik. Duduk Saya dulu. izin Ya. duduk. Dideketin lagi. Oh, iya. Jangan kayak ada jarak di antara Di antara kita gitu ya. Oke. Iya, sudah. enjoy aja. Oke. Benar. Enjoy banget ini Bapak. Baik, diposisikan dulu yang nyaman duduknya. Sudah nyaman. Beneran. Beneran. Ya, nyaman, oke. Nah, baik, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi. Siang juga Bapak. Ini kemarin Mbak Keisha sama Mbak Lintang ya yang Iya. kemarin sudah menghubungi saya. Betul. Iya, Untuk melakukan sesi konseling kelompok pada hari ini. Iya. Oh. Sebelumnya, udah pada kenal belum nih? Kebetulan kenal nama doang. kenal nama aja sih, soalnya kita beda kelas, beda offering. Ya. Udah kenal. Jadi kayak, oh iya apa yang itu? Gitu. Kayak tahu mukanya mah nggak asing dari Ya dulu. betul. Oh, tapi kenal lama doang, belum kenal seluk-beluknya belum. Maksudnya bukan yang akrab gitu. Bukan yang akrab Kayak gitu, yang ngopi kayak- kemana-mana Oh. bareng. Ya. Cuma tahu namanya. Oke, mungkin sekarang bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin Mbak siapa dan Mbak Lintang dan Mbak Keisha. Kenal lebih dalam lagi maksudnya. Iya. Baik kalau kenal nama kan gitu. Iya. Saya juga mulai nanti perkenalkan diri lagi gitu kan. Nah. Terus nanti malah gitu ngobrol-ngobrol gitu. Ya, boleh, boleh, Ini Pak. Boleh, dari boleh. Mbak Lintang dulu. Jadi bapaknya dulu. Oh iya, dari saya sendiri, oke. Saya sendiri, oke, perkenalkan nama saya lalu sama keluarga Villa. Biasa dipanggil Pak Villa ya. Oke Pak. Pak atau Om terserah atau ya terserah, enjoy aja mau manggil apa. Yang penting kenal nama itu nggak apa-apa gitu. Mungkin Mbak saya dari Jogja. Oh iya. Ya, saya kebetulan sekarang lagi menempuh sekolah S3 doktoral di UM. Masya Allah, Gitu. Pak. Semoga dilancarkan. terus ya, Amin. Bapak. Amin. Gitu. Mungkin boleh Mbak Lintang perkenalkan lebih dalam lagi tentang diri Apa Mbak aja nih? Lintang. Loh, kayak asalnya dari mana? Oke. Kan Ya, gue di KUN nih. boleh. Kenapa alasan masuk di KUN? Ya. Oke, siap. Perkenalkan, mungkin bapaknya kan juga udah tahu nama Ya. saya Lintang, Mbak Lisa juga udah Betul. tahu. Ya. Nama saya Lintang, biasanya juga diakrab sapa dengan Lintang. Saya asalnya dari Lumajang, dari negara Lumajang. Wah, Lumajang jadi negara tersendiri, Lintang. Iya, betul. Kalau alasan masuk BK sih apa ya Pak ya? Mega Fit UM. Nah, Mega kenapa Fit masuk UM? UM kan ada UNES, Mbak? Nah, itu kan Kalau yang kenapa jauh. pilih UNES? Maksudnya kan nggak jauh gitu. Ya kalau pilih UNES atau UM, kenapa saya pilih? Soalnya kalau UNES kayak kedeketan gitu loh Pak. Iya maksudnya kan kalau misalnya dari rumah saya dari Lumajang ke Jember itu kayak 1 jam nyampe kan, kayak takut disamperin terus saya takutnya kan. Oh, iya. Takutnya Kayak gitu. nggak kerasa merantau. Iya kan, kayak bisa pulang pergi seenaknya. Iya. Terus juga punya saudara sebenarnya di daerah Di Jember. Iya ada Uti. Ada Iya. Uti. Jadi saya mikirnya kalau misalnya saya di Jember nanti malah disuruh PP atau gimana. Jadi saya kayak nggak mau gitu loh. Ya, baik. Kan juga apa ya, vibes-nya Jember itu kayak nggak jauh beda sama di Lumajang. Jadi kayak nggak kerasa ngerantaunya aja. Dan saya nggak mau sih. Jadi saya cari yang agak jauhan dikit meskipun tidak jauh-jauh. Di Di Malang. Malang. Ya, di Malang. Karena pilihan saya sebenarnya cuma di daerah-daerah yang sini-sini aja sih, kayak di Jember. Kenapa? Karena ada keluarga saya dari ayah. Kenapa di Malang? Karena ada Keluarga saya dari ibu. Gitu. Jadi pilihannya ya kalau nggak Eh. UNES, kalau nggak UNES, UM gitu. Bukan Jadi saya, UB. nah kalau UB ini kayak saya takutnya nggak nyampe. Jadi ya yang realistis aja. Oke, baik. Jadi pilihnya ke UM gitu. Nah, ini kan Mbak Lintang sendiri lebih spesifik ke BK UM. BKUM. Kan ada jurusan-jurusan lain kayak Iya. misalkan perempuan misalnya kayak PTBB, jadi kan tata boga dan busana. Waduh. Nah, Aduh.
atau ilmu komunikasi, ya kan lebih ke Oke. perempuan banget gitu lah. Kenapa kok ngambil BK sih Mbak? Sebenarnya saya dulu SMA itu ambilnya IPA. Oh, Sama Mbak Lita. Iya kan? Jadi Sama Lintang, aku juga dari dulu IPA. kalau nggak ke arah yang kayak masuk FMIPA-an kayak Iya. biologi apa fisika ya. itu, jadi maksudnya ya kan ya kayak Betul. yang lingkupnya ke Iya. MIPA aja. Terus Jadi, teknik. betul. Bukan sosbum ya, pakai sentek kan. Bukan. Ya. Terus juga ya, sebenarnya kalau dipikir iya kenapa kok milih BK, saya dulu ini kayak bisa dibilang dekat gitu sama guru BK. Oh. Oh. Mungkin itu salah satu motivasi ya, Iya. mungkin yang buat Mbak Lintang Kok sendiri. kayaknya asik Nah. seru, makanya mau nyobain Iya. gimana sih, seseru apa sih gitu sih. Iya. Oke. Meskipun sebenarnya itu juga di luar MIPA kan, BK kan di luar MIPA. Iya. Jadi kayak Jauh. orang kalau Susu. tahu kok linjur gitu. Iya. Iya. Ya gitu sih. Tapi dari Mbak Lintang sendiri enjoy gitu kan. Sejauh ini enjoy, menikmati kurang lebih 4 semester lah. Betul. Menikmati. Ini dari Mbak Lintang sendiri yang bilang sama-sama kan, Iya. excited banget buat bercerita. Mungkin apa sih yang bisa ceritakan pilihan Mbak Isa dari mana, terus kuliah di mana kira-kira? Terserah aku soal usulnya. Oke, nama aku Keisha. Lintang mungkin udah kenal ya. Kayaknya dulu waktu PKIB kita pernah save-savean gitu ya, kayak save Oh Keisha iya, gitu. kayaknya ya tuker IG juga mutual. Iya kan. Yang tukeran di grup. Tapi cuma ya udah kita tuh kayak cuma lewat gitu loh, cuma terus doang. Iya Terus nggak pernah udahan. ketemu juga. Oh iya. Jadi Biasa Ya, aja. kok saya malu ya Mbak Lintang. Emang kalau diceritain agak malu ya, terus kita ketemunya di sini lagi Mbak. Pak saya malu Mbak Lintang. Enggak apa-apa deh. ya enjoy aja Mbak, jadi mau ketawa juga nggak apa-apa. Ya kayak malu aja, soalnya dulu kayak sok-sok gitu loh, kayak minta save ke Lintang Iya. gitu, kayak terus akhirnya asing, ya udah kita nggak pernah ngobrol, terus tahu-tahu konseling bareng, terus ternyata tadi sama-sama dari anak IPA, terus kayak wow ternyata kita punya banyak kesamaan gitu loh. Betul. Oke. Nama aku Keisha Stial, bisa dipanggil Keisha. Di BK teman-teman juga biasanya manggilnya Keisha. Mbak Lintang offering apa sih? Saya kan offering F ya. Kalau Mbak Lintang Oh, C. offering C. Iya. Emang kita nggak pernah ini ya ketemu di. Iya kayak papasan Jakarta. di, iya papasan di Ketemu gedung dong. FIP juga nggak pernah nggak sih? Apa pernah? Pernah di food court itu yang food station di kantin. Oh baru. iya di kantin Iya. yang baru pernah. Waktu bayarnya itu kan antri bareng. Iya, tapi ya udah biasa. Tapi ya udah nggak sampai kayak konseling bareng gitu. Ternyata sama. Oh ya saya juga dulunya IPA terus milih jurusan BK, sama sih sebenarnya kayak Lintang, kebetulan ya Pak. Oh sama ya mungkin. Kebetulan sama, kayak soalnya dulu saya itu kan juga di IPA 1 ya. IPA 1 kalau di kayak di sekolah saya itu kayak dikasih hierarki peringkat gitu lah. Yang paling bagus ditaruh IPA 1 terus IPA 2. Ya. Kayak saya itu jadi orang yang kayak hilang arah gitu sih di kelas, kayak semuanya itu pada ngejar kedokteran sedangkan saya nggak ada ketertarikan sama sekali. Tapi karena kebetulan ya nilai saya itu terbilang bagus, jadi kalau dibilang pintar sebenarnya nggak pintar, kalau mau dibilang nggak pintar juga enggak. Jadi saya di IPA 1 tuh peringkatnya hampir 30 Pak. Peringkat 20, iya hampir peringkat 30. Tapi ada. Tapi di kelas IPA 1 Iya itu kan. Itu berapa orang kelasnya? kelasnya 34. Kalau keseluruhan ada berapa kelas Mbak? 4. Peringkat saya itu peringkat 20-an gitu loh Pak. Oh. Masih Ya, 21 atau berapa gitu, kayak sebenarnya nggak pintar-pintar amat. Kalau dibilang pintar mah ya udah di kelas itu kayak ya udah, saya bangunnya juga belajar sendiri. Terus saya mencari jadi diri saya, akhirnya masuk ke BK FIP UM. Oke, tadi kan masuk MIPA 1 ya. Di mana, daerah mana itu Mbak? Oh iya, belum cerita asal. Saya dari Betul. Banyuwangi Pak, saya dari Banyuwangi. Ya SMA-nya di Banyuwangi juga. Oh, kenapa? Oh, ini kan sama-sama merantau ya? merantau. Jadi Ya Mbak merantau di Lintang Malang. Tadi dari Lumajang. Lumajang, Lumajang. saya dari Banyuwangi. Masih searah. Iya, searah. Dari arah mana? Barat?
Timur. semua. Dari ujung timur. Iya. Saya paling Timur sampai ujung. ujung barat ya. Iya, timur barat. Iya. Ya, betul. benar Ya, Timur Barat. saya juga punya teman Mbak Lintang di Lumajang kebetulan. Nggak usah Oh, dari ya Pak. Kunir ya. Iya. Oh itu emang ini sih kayak jauh dari daerah saya. Bukan Lumajang nih, Mbak. Ya, itu Lumajang tapi kayak Daerah Kunir. Oh, pinggir. iya kayak apa? Oh, jauh dari rumahnya Mbak Lintang. Jauh kayak Oh. mungkin kalau di Malang ini ibaratnya Panjen, Panjen sama Malang Kota, bukan Sukun. pinggiran lagi yang dekat Sama pantai-pantai Sari. itu apa sih? Wagir apa ya? Iya, wah, bukan Nah, Wagir. daerah sana Bukan, kayak pokok- mungkin sini ke Turen gitu. Oh, Turen. Oh, Oh, Turen, jauh. ya. Ya, 50 menitan lah. Oke. Iya. Berarti terima kasih sudah menceritakan ya, Mbak ya. Ya. Gitu kan. Setelah ini mungkin Mbak Keisha dan Mbak Lintang apakah ada kegiatan lagi? Kalau hari ini kalau Kosong. saya sendiri sih kosong sih. Sudah Mungkin selesai. sore biasanya buat takjil. Biasanya Gimana? gitu juga nggak Kalau sih, Mbak? saya ke masjid, soalnya mau makan gratis. Oh, Iya. Oh ya biasanya dapat. Kemarin bilang saya di yang dekatnya ITN itu Ada makan gratis di sana? ada dapat kue sama dapat itu. Dapat apa sih? Dapat makan. Iya, saya pengen sih hari ini pengen cari makan gratis aja. itu dapat kupon-kupon gitu. Oh kebetulan kemarin nggak kemarin kayak cepet-cepetan Langsung? antri aja. Langsung dapat? Oh, enak Terus banget. harus sholat maghrib dulu atau gimana? Iya kak. Jadi kalau waktunya maghrib itu biasanya cuma dapat kayak snack pembuka aja sih. Kayak kemarin itu aku dapatnya kurma sama apa ya? Tempe goreng gitu. Iya. Gitu. Terus ternyata karena kan emang saya tuh sebenarnya nggak tahu. Ah, Jadi setelah sholat maghrib berjamaah kok pada keluar semua. Iya. Ternyata bermakanan. Arti jadi emang Oh, udah iya. antri gitu. Oh halah ternyata emang dapat makanan di sini. Kira juga cuman makanan pembuka aja. Iya. Gitu. Ternyata buat makan. Jadi Iya. lumayan lah buat anak kos kayak saya. Iya, saya nggak pernah di masjid sih untuk makan gratis. Nggak makan gratis sih, kayak ikut kajian dulu gitu. Baru buka bersama di masjid. Kebetulan hari ini karena luang, kayak habis kelas tadi kan habis Iya. kelas Pak, habis Kelas, kelas betul. konseling, habis konseling nanti ya udah nanti ikut kajian di masjid aja sama menutup 10 hari terakhir gitu. Jadi ingin ikut kajian di masjid Masya aja. Allah, tabarakallah, Mbak Keisha. Iya. Kan biasanya Isar Iya. setiap hari ada. Iya, Kalau yang di ITN itu kemarin nggak ada mbak, Nggak ada kajian ya? nggak ada. Jadi Iya. tiba-tiba adzan aja. oh iya iya iya. Iya. Kemarin juga kebetulan saya juga ikut kami gitu ya, sama-sama kayak anak muda. Oh iya. Oke, ini kan kalah ya pak. betul. Biar nggak kalah sama anak betul, muda. betul banget. Kebetulan hari ini nggak ada urusan ya, Mbak Lina. Tidak, tidak. Saya nggak ada urusan, Pak, gitu kan. Oh iya. Mungkin ini konselingnya mungkin 30-an menit aja. Iya. Mungkin habis ini setelah saya ada urusan harus nyiapin saya mau sore saya mau ada pengajian, Mbak. Oh, Saya iya, iya. pengajian. Oh iya. Juga udah kemarin bapak udah bilang di chat sih. Oh iya, jadi Oh, mungkin chat bilangnya di balik. Iya kebetulan saya tanya sih. Oh, gitu. Iya iya iya. Coba, kan. Jadi mungkin aman atau gimana? Aman, Sejauh ini cukup saya kok, aman. cukup. Kan buat Cukup aman sekali. pembuka lah gitu buat Iya. betul. Oh, untuk hari ini juga. pertama juga ya. Oke, Oke. cukup cukup. Dan juga puasa juga. Gimana puasanya lancar? Sejauh ini ya normalnya cewek ya mungkin mbak Kisha juga udah Ya sudah, tanggal sudah. merahnya. Ya sudah ada Iya, itu bolongnya Bolongnya karena halangan Ya normal. normal sih. normal Saya itu kemarin bolong seminggu 7 ya? hari. Semingguan. Iya. 7 hari pas Kurang lebih 7 kurang hari. lebih segitu. Tapi sejauh ini masih aman. Oh, tadi Iya. sudah bolong dan kemungkinan besar nggak bolong lagi atau ada kemungkinan Nah, bolong? itu. Ada kemungkinan bolong biasanya waktu lebaran. Waktu sholat Ya itu, waktu lebaran sih Mbak biasanya bolong itu. Lebaran ya. Iya, jadi saya waktu tahun berapa itu Heeh. lebaran kapan itu pernah bener-bener baru main waktu liburan waktu lebaran. Lebaran. Jadi lebaran dari pertama itu sambil kayak sakit-sakit gitu. Heeh. Oh, Kan iya, biasanya iya. kayak nyeri-nyeri. gitu. Iya. Itu biasanya. Berarti Jadi puasanya memang runtut tapi waktu lebaran hari pertamanya aja. Iya, jadi kayak merasa gak mood gitu. Ah, iya. Kan udah lebaran hari pertama lagi kan ya. Iya. Semangat-semangatnya gitu. Berarti sering kali terjadi pas saat Idul Fitri ya. Iya, terutama. benar. Gak enak pasti ya. Oh, gak enak banget apalagi kalau udah nyeri, dapet nyerinya Hmm. bener-bener. Iya, iya. Bagi saya bolongnya sama.
Tahun lalu sih Pak, saya nggak ikut sholat. Nggak ikut sholat? Iya, jadi tahun lalu saya bolong 10 hari. 10 hari? Iya. Lama Hampir ya? setengah. Iya, saya bolong 10 hari Pak. Gara-gara waktu awal itu saya bolong 7 hari. Lah 3 hari sebelum lebaran itu saya bolong lagi. Jadi waktu lebaran saya nggak ikut sholat juga. Malah sama orang rumah saya suruh beresin ruang tamu. Malah mereka berangkat sholat, malah saya suruh beres-beres ruang tamu. Gitu sih. Itu ya Mbak Gesha tadi pernah mengalami kejadian yang sama juga dengan Mbak Ya, Gesha. normalnya cewek. Betul. Oke, itu kan merantau tadi udah lagi merantau. Mudik nggak nih buat liburan besok? Mungkin ini kan puasa tinggal 10 hari lagi. Kita udah Betul. masuk 10 hari pertama. Iya. Tadi malam mungkin kalau mbak-mbaknya semua mengikuti harusnya ada seperti pengumuman di masjid buat yang lain ya, buat Iya. Iya. dari Oh iya. mbaknya mudik kapan? Kebetulan udah pesen travel sih Pak. Udah pesen Oh, travel. naik travel. Iya, aku naik travel. Soalnya kalau naik kereta ini kayak nggak sampai depan rumah. Jadi kayak gimana gitu loh. Iya sih, benar. Iya. Emang stasiun ke rumahnya Mbak Lintang jauh? Ya, kurang lebih 15 menitan lah. Deket loh itu Lintang. Tapi kayak kalau dari gimana stasiun. gitu loh. Oh ya boleh. Oke lah. Jadi lebih enak naik travel aja sekalian langsung. Pulang kapan Lintang? Kalau aku Dari sih Malang. kapan ya? Tanggal 14 itu kapan? Sabtu kalau nggak salah. Oh Sabtu. Sabtu. Nah, itu pesen travel udah Sabtu. dari kapan ya? Itu pagi apa? Sore. Jam 2-an biasanya travel. Sampai Lumajang maghrib. Kalau Ya malam. iya kalau Memang nggak puasaan sih maghrib, tapi biasanya kalau bulan puasa gini tuh kayak berhenti buat buka gitu. Oh, Jadi iya, kurang lebih iya. Isa mungkin waktu terawih itulah. Iya. Lebih lama ya daripada. Iya, ada Iya. berhentinya. Iya. Lo Mbak sendiri pulang kapan? Kalau saya pulangnya hari Senin. Tanggal 16-nya Lintang. Hamil Kok ambil 16-nya? 4. Hamin 4 lebaran baru pulang. Soalnya saya kan pakai tiket kereta yang terbilang war ya, satu Indonesia di war. Jadi saya pesen tiketnya itu udah dari bulan apa ya? Dari Januari apa Februari? Januari ya. Emang cepet habis Dari ya? Februari awal Pak saya sudah beli tiket Pasti pulang. soalnya kalau Terus waktu itu kan kayak oh iya, kok tahu sih Lintang? soalnya biasanya aku juga naik itu. Oh kalau ke Lumajang naik ke Tawangalun. Iya. Ya saya naik Tawangalun sih, belinya dari Februari. Terus di edaran UM kan kayak tanggal 17-18 kan waktu itu masih kuliah. Jadi kayak oh ya udah deh pulangnya 16 saja gitu. Ternyata waktu akhir-akhir ini ada edaran baru, ternyata di WFA-in semua kayak tahun gitu kan bisa pulang lebih awal, tapi karena udah terlanjur Iya. ya udah pulangnya Senin aja gitu. Sama siapa Mbak? Sendiri atau ada Sama teman, kebetulan kemarin beli tiketnya ramean sih orang 6 sama Wow. teman-teman deket rumah juga, kebetulan teman? kuliahnya di Malang juga, jadi pulangnya bareng orang 6. Jadi seat orang 6 itu isi teman-teman semua Oh iya isi iya sih. ya, yang isi Ekonomi. 6 itu ya, yang ekonomi terkait itu. 6 ya. Kayak apa ya? Wah, apa nggak capek ya Mbak dari Malang ke Berapa jam sih Mbak? iya ke Banyuwangi duduk gini kan? Bukan kayak gini Pak, gini kan? Yang mana kursi ini Pak? Nah, wah capek Pak, kan ada namanya Ijen ya. Iya ada. Ijen kan, itu kan. Ya itu baru keluaran kemarin ini. Ekonomi New Gen. Gen, iya. New Gen kan. Iya, Itu kan udah enak, kayak kelasnya udah hampir kelas XC kan. Ya. Malah milih ekonomi tegak itu loh. Yang notabene mungkin campur aduk sama ibu-ibu sama anak. Iya, benar-benar. Gitu. Ya nggak apa-apa sih, karena waktu itu Bareng-bareng ya. ya karena Iya. mau Iya, ngerasain bonding, nggak sih? mau bonding sama teman-teman Ya, berenam gitu betul. sih. Oke. Jadi itu sudah aman ya. Oh terus karena waktu lebaran ini kan mikirnya kayak ya udah kalau misalkan sama temen-temen itu walaupun pakai kursi tegak itu gak apa-apa gitu, Biar asal ada temennya gitu ya. asal ada temennya. Kalau sendiri berarti nggak pernah ya Mbak ya? Jarang sih kalau sendiri, pasti sama teman. Oh jarang. Iya, tapi pasti pakai Tawangalun juga. Saya pernah sendirian, Mbaknya? Di Tawangalun naik Tawangalun. Gimana? tapi ambil yang 2. Nggak Oh, sama yang 3 soalnya kan pasti
kayak sempit-sempitan. Iya, saya itu mikirnya gitu, ini besok berenam gimana, kursi isi 6 Kenapa nggak kan? beli 2 kursi aja? Banyak beli 2. nggak bisa sekarang nggak bisa Pak. Kalau sekarang zaman sekarang nggak bisa sih kalau NIK nya diisi beli 2 kursi. Ya, soalnya itu udah Iya. kayak ketaut gitu loh. Betul. Oh, seperti itu ya. Iya, Berarti sudah aman lah ya buat tiket mudik Insya lebaran. Allah. Sudah. Ya. Siap pulang kampung. Yes, jadi sudah merasakan apa yang mungkin teman-teman lain yang ada di perantauan mungkin rasakan juga ketika perasaan mudik seperti apa. Jadi kan teman-teman sudah Bapak sini sudah merasakan gitu kan. Oke, kita balik lagi ke tujuan konseling kita kali ini. Mungkin dari Mbak Lintang sendiri dan Mbak Gisel sendiri kan Mbak Lintang, Mbak Gisel ini mau konseling nih. iya. Apa sih yang Mbak Lintang dan Mbak Keisha itu ceritakan dan apa sih yang Mbak Lintang dan Mbak Keisha capai sih? Balinan dulu. Terserah dari siapa Iya. dulu ya. Balinan dulu aja. Oh, ya. Oke, sebenarnya apa ya? Kan kebetulan emang saya anak rantau Betul. dan saya nggak kebiasa tinggal sendiri. Karena dulu meskipun ditinggal kayak di rumahnya nenek, Iya. itu saya kayak gampang nggak betah gitu loh. Harus ada orang tua gitu lah ini. Iya. Nah terus saya jadi anak rantau, Iya. dipaksa buat apa-apa sendiri gitu Iya. kan. Mungkin kayak nyuci baju sendiri, nggak ada temennya Iya. ya. Terus kayak bersih-bersih sendiri, biasanya kan ada adik dan kebetulan saya berdua bersaudara. Terus tiba-tiba sendiri gitu. Dan saya di lingkungan kos saya ini, dan saya ngekos itu tuh kayak nggak kenal satu sama lain gitu loh. Kayak cuman mungkin kayak saya sama Keisha awalnya cuma tahu nama doang, nggak pernah ngobrol. Jadi kalau ketemu ya udah gitu aja. Jadi saya ngerasa kalau di kos ini kayak jadi orang lain gitu. Oh, nggak jadi ngerasa. Saya paham. Jadi Mbak Lintang saat Mbak Lintang merasa di keluarga sama di kos itu kepribadiannya beda, jadi sedikit merasa tidak kenal dengan Iya, orang-orang benar-benar. gitu ya. Cuma Iya. tahu namanya aja. Cuma tahu nama. Ada juga yang nggak tahu namanya. Jadi kayak ya udah kayak tahu mukanya aja gitu. Oh, Ya. ini anak kosku gitu. Oh iya. Nggak tahu namanya. Jadi kan Mbak Lintang bilang ketika kok di kos tuh beda, kayak Iya. situasinya beda gitu. Apa sih yang Mbak Lintang rasakan terkait itu semua dan perasaannya seperti apa? Dan sudah berapa lama Mbak Lintang merasakan? Apa dari awal kos atau sudah pernah pindah kos? Kalau pindah kos sih belum pernah, Belum pernah. karena tapi emang awalnya tuh kayak pernah pengen gitu loh, ikut-ikutan teman. Iya. Awalnya saya tuh emang ngekos sama teman-teman saya dulu satu SMA. Ya. Jadi kan kayak masih ada teman gitu kan. Betul. Ya. Terus dapat berapa bulan awal masuk lah intinya itu mereka pindah. Jadi mencar semua gitu loh. Ya. Kan bertiga. Terus ada yang ke sini, ada yang ke sini. Saya sendirian di sini. Ya. Tetap di sini. Ya. Jadi saya kayak apa ya? Bahasanya mungkin kayak FOMO gitulah. Ya. Kayak ikut-ikutan pindah. Ya. Tapi saya nggak jadi pindah. Sampai sekarang. Iya sampai sekarang. Sama-sama. Jadi setelah mereka pindah saya ngerasa sendiri akhirnya. Kayak bener-bener saya nggak punya teman. Karena kan di kos saya tuh rata-rata emang dari apa sih? Dari kampus yang sama. Bukan dari kesehatan apa sih? Poltekkes. Nah dari situ rata-rata dari situ dan emang kayak saling kenal gitu loh. Oh, anak-anak yang kosnya Mbak Lintang kebanyakan anak-anak Poltekkes. Iya. Jadi kalau misalnya kayak lagi free atau lagi ngapain itu kayak ngumpul di ruang tamu terus ngobrol bareng gitu-gitu. Ngobrol bareng terus apa ya kayak bercanda-bercanda bareng gitu sih. Tapi terus kan kedengeran ya sampai kamar saya kayak bergurau apa sih tertawa-tertawa gitu lah denger. Terus saya ngerasa kok aku nggak gitu. Jadi saya akhirnya cuma menutup diri di dalam kamar kos. Jadi ya udah jadi orang yang beda kalau di lingkungan kayak mungkin kalau pertemanan pada umumnya saya masih bisa kayak ngobrol, masih bisa apa ya bersosialisasi, berinteraksi sama orang lain. Tapi kalau di kos ini benar-benar saya jadi orang lain lagi, jadi kayak apa sih diri saya yang lain lah gitu. Saya benar-benar diem gitu. Berarti perasaan Mbak Lintang itu merasa sendiri ya karena Iya sendirian. dari awal emang
Oke, lanjut ke mungkin ke Mbak Keisha, kita bisa di waktu ya. Iya. Mungkin Mbak Keisha apa yang ingin diceritakan buat Kalau ini sebenarnya situasi kan kalau Mbak Lintang di kos ya, kalau saya lebih ke waktu kuliah sih Pak, kuliah di UM ini juga. Saya merasa bahwa saya itu akhir-akhir ini kepikiran masalah ada satu mata kuliah gitu sih Pak, yang merasa di satu mata kuliah itu saya itu jadi orang yang kayak pemikiran saya ke diri saya sendiri itu jadi beda. Kayak saya tuh ke teman-teman saya itu terbilang orang yang periang, orang yang bisa aktif dalam perkuliahan. Tapi entah kenapa di perkuliahan tersebut ketika saya mencoba di mata kuliah itu di semester 4 ini saya merasa bahwa kok ketika saya aktif kok saya mendapatkan sebuah kritikan atau celaan dan itu kok membuat saya sakit hati ya, padahal biasanya ketika saya mendapatkan kritikan dari orang pun saya tetap menerima semua kritikan yang ada di diri saya, tapi kenapa saat saya mendapatkan kritikan itu tuh kenapa kerasa beda di hati saya gitu loh. Terus saya ngerasa bahwa kok kritikan ini tuh merasa kayak menjustifikasi diri saya gitu, karena saya merasa di dalam satu kelas ya Pak itu yang mendapatkan kritikan yang benar-benar kayak disudutkan itu untuk saya saja, ke teman-teman kelas saja beliau tuh kayak normal-normal aja gitu loh. Kenapa pada saat saya kok apa saya aja, terus saya ngerasakan kalau di kelas itu apa aku nggak sekompeten itu ya di kelas, apa aku sebenarnya nggak menguasai mata kuliah ini sampai aku mendapatkan cemoohan kayak gitu. Tapi kayaknya nggak salah itu, jadi saya merasa bingung dan overthinking gitu. Kayak saya setelah kelas itu overthinking dengan diri saya, kayak apa sih hal yang harus saya ubah biar saya kayaknya harus berusaha lebih lagi gitu biar nggak tetap dosen itu biar tidak melakukan kritikan kepada saya gitu. Dan saya masih bingung sih dan overthinking kenapa kok saya ngerasa di mata kuliah itu aja saya ngerasa kayak gitu, padahal di mata kuliah lain pun saya nggak kayak gitu. Oke, baik. Jadi Mbak Keisha sendiri merasakan apa ya, bukan tersudutkan bahasanya ya, sering sangat diperhatikan dengan salah satu dosen dari BKM gitu ya. Mungkin dari itu Mbak Keisha merasa ada sedikit hati kecil yang kok aku diginiin sih. Iya, lebih ke nggak sakit hati sih Pak, lebih tepatnya kayak aku mulai nilai diriku sendiri, kayak apa ada yang salah sama diriku, terus apa aku di sini dari dulu emang nggak menguasai itu. Aku lebih ke bukan sakit hati ke beliaunya, bukan sakit hati ke dosennya, tapi lebih ke overthinking sama skill yang saya punya aja. Apa dari dulu aku udah salah, jadi yang awalnya saya itu aman-aman aja ke mata kuliah lain, saya jadi kepikiran juga apa di mata kuliah lain saya juga kayak gitu, apa enggak sekompeten itu, jadi kepikiran gitu aja sih. Jadi pikirannya Mbak Keisha overthinking dulu aja ya terkait. Iya, jadi dari omongan itu tuh saya jadi overthinking ke skill yang saya punya gitu sih. Kan saya kan juga mengusahakan untuk sampai mengerjakan tugas sampai nggak tidur kayak gitu kan. Apa dari usaha yang saya kerahkan itu tidak menghasilkan apa-apa kayak gitu kan Pak. Jadi saya ya akhir-akhir ini lebih ke overthinking dalam hal itu aja sih. Itu yang bilang gitu itu satu dosen apa emang ada dosen lainnya kan gitu juga? Hanya satu dosen aja sih sebenarnya. Dalam mata kuliah lain pun saya biasa-biasa aja, kayak tetap menjadi orang yang aktif, tetap menjadi orang yang kalau bisa menjawab ya menjawab, kalau bisa presentasi dengan baik ya presentasi dengan baik kayak gitu. Baru semester ini atau itu semester sebelumnya? Oh iya, kejadian ini pernah saya rasakan waktu semester 2 sih, tapi waktu semester 2 itu cuma satu kali aja, 2 kali lah. Kayak waktu itu kayak pernah adalah beliau itu ngasih kuesioner nilai gitulah intinya. Nah kebetulan saya itu ngisinya saya ngisi kuesionernya itu dapat A. Terus waktu itu kayak disindir gitu loh di kelas, kayak nggak ada loh selama saya ngajar ini yang minta nilai A. Di sini hanya ada 2 orang aja di kelas ini yang minta nilai A di saya. Kayak dibuktikan, coba bisa dibuktikan atau nggak dapat A. Terus pada saat itu saya ngerasa ditantang gitu loh di depan. Ya walaupun itu memang anonim, nggak disebutkan bahwa itu saya, tapi saya ngerasa kok itu kayak menyudutkan banget, kayak merasa ditantang banget gitu. Terus ada
situasi lain kayak waktu menjawab pertanyaan gitu, saya kan nggak bisa menjawab ya. Waktu itu dikasih modul print gitu sih Lintang. Dan itu kebetulan ya memang saya memang nggak membaca semuanya. Terus waktu saya nggak bisa menjawab itu saya kayak diberikan kritikan dengan suara yang sedikit keras gitulah, kayak nggak dibaca bukunya kayak gitu. Terus saya kaget kayak, loh kok saya sampai digituin gitu. Ternyata waktu ke teman-teman yang lain, waktu pertanyaan itu dilempar ke teman saya yang lain dan teman saya itu mendapatkan situasi yang sama, yaitu nggak bisa menjawab pertanyaan, itu malah dia itu dapat pertanyaan, ya udah mas nggak apa-apa lanjut dulu ya ke anak yang lain sambil dibaca lagi. Kayak terus saya merasa bahwa apa diri saya aja yang terlalu nggak bisa, saking nggak bisanya aku, tak sampai aku mendapat perlakuan yang beda kayak gitu sih. Jadi responnya beda gitu loh antara saya ke teman-teman saya. Jadi saya ngerasa lebih ke introspeksi aja, tapi kayaknya terlalu refleksi gitu ya, terlalu refleksi diri sampai overthinking tiap malam gitu sih. Yang Karena saya satu omongan dari satu dosen itu jadi karena nyalur ke omongan orang itu lain, jadi nyalur jadi nyalur ke mata kuliah lain. Jadi kayak apa ke mata kuliah lain itu sebenarnya aku nggak sekompeten itu, jadi kepikiran gitu sih. Mbak Lintang sendiri kayak Mbak Gisha ya tadi kan Ya. cerita tentang ada salah satu oknum ya mungkin dari kampus ini gitu kan yang membuat Mbak Gisha introspeksi diri, mungkin bahasa halusnya seperti itu. Iya. Dan Mbak Lintang sendiri rasa sendiri di kos ya, tuh. merasa kurang buat ceritanya hari ini seperti itu. Mungkin ini sudah 30 menitan kita. Masih dari Iya. Kerasa nggak sih? Iya. Nggak kerasa Pak, karena ya walaupun ini konseling pertama ya, saya jujur merasa kayak nggak kerasa kalau lagi Betul. konseling gitu loh, karena Iya. merasa ya udah enjoy aja. Kayak baru mulai. Iya. Nah, iya. Jadi kan di konseling hari ini mungkin Mbak Gisha, Mbak Lintang mungkin omongan yang diceritakan di sini diambil kita pribadi aja, Ya. saling jaga aja lah ya. Ya. Gak usah kemana-mana gitu lah, jangan ada dusta di antara kita gitu. Siap. Bisa, Akan bisa. Nah, mungkin kita bisa bertemu lagi minggu depan mungkin. bisa. Atau Insya Allah gimana? bisa. Oh, bisa. Insya Mungkin pagi ya Mbak ya. Seperti apa? Ada kelas Mbak Lintang? Atau Siang aja kayak kayak gini Siang aja aja jam gini. Aman. 11-an, soalnya kalau misalkan pagi di hari yang sama saya ada kelas Pak. Oke, berarti siang aja Mbak Ya, Lintang siang. bisa. Ya. Ya siang di hari yang Sama sama di di jam yang sini. sama. Oke, di jam yang sama di Hari yang sama. Bisa Pak. Mungkin tempatnya aja gak sih yang mungkin Iya, nanti ya. Nanti mungkin tempatnya bisa dikomunikasikan Di coffee shop lagi. boleh nggak, Pak? Boleh. Nanti Boleh. mungkin kita bisa komunikasikan lagi ya. Nanti Oke, di siap. lewat via WhatsApp atau seperti Iya, apa, bisa. gitu. Oke, baik. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih banyak ya buat Mbak Lintang dan Mbak Gisha yang sudah berkenan hadir di sini dan Ya, memang mau sama-sama. bercerita dengan terbuka kepada saya gitu. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Ya, Mungkin terima kasih Pak. Ya, terima Sudah- kasih juga. Terima sudah- kasih ya Pak sudah mendengarkan cerita Betul. saya sama Lintang. Terima kasih kembali. Ya, mungkin cukup. Saya. Oh, mau izin pamit. Oh ya, Iya. mungkin saya antar. Oh, iya. Saya baru Bisa- Lintang deh kelarnya. Oh, pulang Iya. juga. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Pak. Sama-sama, mungkin Terima mari, kasih, mari. Oh iya ya. Ya Allah, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.